Saat ini ada candaan di masyarakat bahwa polisi baik itu hanya 3. Patung polisi, polisi tidur, dan Iman Santoso. Saya ingin bertanya, kenapa Jenderal Bintang 4, Bapak Kapolri Listio Sigit yang terhormat tidak mau merubahnya menjadi 4 polisi baik? Iman Santoso, polisi tidur, patung polisi, dan Bapak Kapolri Listio Sigit. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang mampu merubah pola pikir manusia dan menjadi pionir. Di saat reputasi dan tingkat kepercayaan di institusi kepolisian sedang rendah-rendahnya, dan banyaknya oknum polisi bersarang di markas besar kepolisian, disitulah biasanya ada kesempatan pahlawan di kepolisian itu sendiri. Apakah itu Bapak Kapolri Listio Sigit atau polisi baik lainnya? Saya yakin akan muncul segera karena sudah dinantikan oleh masyarakat. Apa sih susahnya menjadi polisi yang baik? Hanya perlu tegas dan mendisiplinkan polisi nakal yang merusak citra Kapolri. Jangan mentoleransi oknum yang melanggar dan berikan pendidikan mental dan hati nurani untuk peduli kepada masyarakat. Serta tidak ada lagi justice for sale. Buat satu divisi yang menangani aduan masyarakat dan laporan polisi mandek. Serta tampung keluh kesah masyarakat. Polisi yang dicintai masyarakat pasti ingin negaranya maju dan kuat. Apalagi Bapak Kapolri adalah seorang Kristiani. Ajaran terutama Tuhan Yesus adalah cinta kasih di atas segala hukum. Saya ingin bertanya ke Bapak Kapolri, adilkah bagi seorang anak kecil menjadi korban 2 kali atas oknum polisi? Pertama, ayah saya dipenjara 9 bulan karena disangkakan oleh oknum polisi menculik saya, anak kandungnya. Alhasil saya menjadi korban dan selama ayah saya dipenjara, saya dititipkan ke oma saya. Nyatanya tidak ada itu penculikan karena beliau adalah ayah kandung saya. Namun hukum yang diterapkan oleh kepolisian malah merusak keluarga saya. Kedua, saat ini ayah saya kembali dikriminalisasi dengan Undang-Undang ITE 185 laporan polisi kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Padahal ada yang namanya hak imunitas advokat. Dalam penjara pun ayah saya ditahan dan menderita gagal ginjal stadium 5. Tidak mendapatkan pelayanan medis yang maksimal. Padahal sakit kronis. Beliau tidak bisa mencari donor ginjal dalam penjara dan bahkan diintimidasi oknum Mabes untuk dipidanakan kembali. Menurut dokter, penderita gagal ginjal stadium 5 hanya ada 2 tahun probabilitas hidup. Jadi saya tidak ada waktu lama sebelum kehilangan ayah saya. Itu pun ayah saya masih di dalam penjara. Terima kasih kepada para oknum mafia hukum yang telah menjajah hidup saya. Alhasil kembali saya menjadi korban oknum polisi. Saya seorang diri di rumah tanpa orang tua. Di mana presisi berkeadilan yang didengungkan oleh polisi? Keadilan untuk saya di mana? Saya diam dan dengan santun menantang Kapolri untuk berdebat. Saya ingin mengetahui pendapat beliau sebagai ahli hukum dan panglima tertinggi di kepolisian dan sebagai anak Tuhan Yesus. Di mana keadilan untuk saya, Bapak Kapolri yang terhormat? Berkenankah menjawab secara transparan depan umum? Saya mungkin masih kecil dan saya tentunya masih belum tahu banyak. Tapi saya diberikan Tuhan akal sehat, hati nurani, dan pikiran yang jernih bahwa hukum itu dibuat bukan untuk menyengsarakan masyarakat atau menghancurkan kehidupan manusia, tetapi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar harmonis dan sejahtera. Cukuplah saya saja yang menjadi korban kriminalisasi dan kebobrokan oknum kepolisian. Jika ingin menjadi orang kaya, kuliah bisnis dan saham, jadi pengusaha dan investor saja. Jangan menjadi polisi. Polisi itu adalah pelayan masyarakat. Istilah pelayan itu artinya membantu, menolong, dan namanya menolong itu tanpa pamrih. Saya aja anak kecil tahu, masa jenderal tidak tahu? Jika saya membuat laporan polisi dimintai duit, nggak dikasih uang nggak pernah nggak jalan. Ini aja kasus di Polres Jakarta Utara, mobil 6 bulan digelapkan. Laporan sampai sekarang nggak ada kepastian hukumnya. Jika hal menyangkut kerugian materi masyarakat, itu kasus muter-muter dulu, jalan-jalan keluar kota. Pindah antar Polres dan Polda. Periksa saksi berulang-ulang bertahun-tahun nggak beres. Bandingkan kasus pejabat merasa dihina. 1 minggu juga nggak perlu periksa. Terlapor langsung naik sidik dan jadi tersangka. Contohnya dari kasus nyata ayah saya. 1 minggu dilaporkan pencemaran nama baik, langsung naik sidik tanpa periksa tersangka. Berkas sudah dikirimkan kejaksaan. Dengan cepat, ekspres, dan kilat sekali Pak Kapolri,
Banding terbalik dengan kasus penggelapan mobil yang ibu sambung saya, Fiorucci, laporkan di Polres Jakarta Utara. 6 bulan masih lidik. Padahal mobil masih di rumah si penggelap. Boro-boro disita. Katanya nanti aja biar penyidik lain yang sita. No money, no justice. Tolonglah pemerintah. Buat aturan yang jelas. Kalau harus ada biaya, kami rela bayar. Cantumkan dong yang jelas. Justru karena dibilang pelayanan polisi gratis, makanya jika kami berikan uang ke penyidik yang mengurus, nanti dibilang kami menyuap. Akhirnya dari korban, nanti kami malah jadi penjahat dan kriminal penyuap polisi. Tapi kalau nggak bayar, kasus gak jalan-jalan dan muter-muter aja di tempat. Ini hukumnya bagaimana? Saya mau tanyakan ke ahli hukum jenderal bintang 4 Kapolri yang terhormat. Jadi bagaimana dan jika harus bayar kemana dan berapa agar laporan polisi sepele seperti penggelapan mobil bisa berjalan? Saya yakin masyarakat lain banyak yang mengalami hal serupa. Makanya tahukah Pak Kapolri bahwa sejak menjadi pengacara, ayah saya selalu stres dan sedih melihat kliennya. Korban investasi bodong itu 3-4 tahun masih belum beres kasusnya. Kasus Mahkota dan Kresna Life itu sudah 4 tahun. Sampai sekarang gak ada kepastian hukum. Kasihan ayah saya memikirkan nasib para korban investasi bodong. Ayah saya pengacara yang baik dan sayang kepada kliennya. Dia bahkan memberi uang kepada kliennya untuk membantu kliennya yang mamanya masuk rumah sakit. Kliennya menjadi korban asuransi bodong Kresna Life. Justru pemilik Kresna Life, Michael Steven, hingga sekarang bebas berkeliaran. Saya pernah diajak papa saya ketemu direktur Kresna Life. Dan saya dengar bahwa direktur Kresna mengatakan sudah mensuap oknum sehingga aman. Aset mereka nggak disita Mabes dan Michael Steven nggak akan ditahan. Alhasil 7.000 korban Kresna Life merana dan beberapa bahkan ayah saya bantu untuk biaya pengobatannya. Di mana polisi dan di mana pemerintah? Penjahatnya nggak ditangkap, justru pengacara baik hati ditangkap. Jujur, saya nggak habis berpikir dan bingung. Makanya saya memberanikan diri untuk menantang Pak Kapolri berdebat. Beranikah Bapak Kapolri yang terhormat debat dengan saya secara terbuka di media dan menjawab pertanyaan saya selaku warga negara dan korban kriminalisasi oknum Polri? Apakah Bapak Kapolri berani? Ataukah hanya akan pura-pura tidak tahu? Saya tegaskan saya bersedia ditahan dan dipenjara jika saya salah dan kalah. Terima kasih kepada para netizen yang sudah mendukung saya. Tolong bantu saya dalam doa agar saya kuat dan sanggup. Saya tahu banyak orang lain juga mengalami nasib yang buruk. Makanya saya selalu bersyukur dan hanya mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan hidup saya. Saya berdoa semoga Tuhan mau memberkati Indonesia dan masyarakatnya. Terima kasih.